Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang momentum sudut ya. Sebelum kita masuk ke materi tentang momentum sudut, kalian pernah belajar dulu waktu kelas 10 besaran-besaran pada gerak lurus dan besaran-besaran pada gerak melingkar. Dulu dalam besaran gerak lurus itu mirip dengan besaran pada gerak melingkar. Contoh misalkan dalam gerak lurus ada yang namanya massa. Apabila kita ubah ke dalam gerak melingkar atau berotasi, massa ini bisa kita anggap sebagai inersia. Ada namanya kecepatan dalam gerak lurus, gerak melingkar namanya kecepatan sudut. Ada namanya percepatan dalam gerak lurus, dalam gerak melingkar percepatan sudut. Ada momentum pada gerak lurus, dalam gerak melingkar namanya momentum sudut. Nah, ini massa, ini inersia, ini kecepatan sudut, percepatan sudut, semuanya mirip pada gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, dulu pernah belajar yang disebut dengan momentum ya pada gerak linear, pada gerak lurus. Momentum itu dulu apa? Momentum itu adalah dulu tingkat kesulitan menghentikan gerak suatu benda. Jadi setiap benda yang mempunyai massa dan bergerak pasti mempunyai momentum. Apa besarannya dulu? Besaran dulu adalah apa? Massa dikali dengan kecepatan. Nah, kira-kira kalau momentum sudut sama nggak besarannya? Oke, kita lihat. Besaran misalkan di sini ada sebuah partikel, misalkan sebuah benda memiliki massa m, diikat dengan tali sepanjang L. Awalnya diam, kemudian diputar. Dia kalau diputar akan berrotasi. Yang tadinya L dia menjadi R. Di sini ada kelajuan linear. Nah, berapa besarnya momentum sudut pada benda M? Tadi kan dibilang kalau benda punya massa, punya kecepatan, pasti punya momentum. Karena ini bergeraknya melingkar atau berputar atau berotasi, maka yang terjadi momentumnya adalah momentum sudut. Kita lihat. L sama dengan massa dikali kelajuan linearnya dikali dengan jari-jarinya. Sama dengan kalau kita turunkan persamaan ini, massa kelajuan linear itu adalah kecepatan sudut dikali jari-jari lagi. Jadi sama dengan apa? M omega R pangkat 2. Kalau kita lihat misalkan yang R kita pindahkan ke luas sebelah kiri, kita pindah sini ya. Jadi L sama dengan M R kuadrat dikali omega. Pada saat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang momen inersia. Momen inersia pada partikel itu satuannya adalah besarannya adalah M dikali R pangkat 2. Jadi kalau gitu yang ini sama juga apa? Inersia dikali kecepatan sudut. Nah, misalkan ini hasil penurunannya, ini persamaan momentum pada gerak lurus. Kalau kita samakan, M di sini sama dengan I juga.
V sama dengan omega, omega juga. Oh, ternyata momentum dengan momentum sudut itu persamaannya mirip, hanya tinggal diganti M menjadi I, V menjadi omega. Nah, pada momentum kemarin kita belajar juga ada yang disebut dengan tumbukan. Kira-kira kalau untuk gerak momentum sudut ada nggak yang untuk tumbukan? Ternyata kalau untuk yang momentum sudut pun nanti ada tumbukan. Kita ada juga nanti bertemu dengan hukum kekekalan momentum sudut. Apa itu hukum kekekalan momentum sudut? Momentum sudut atau jumlah momentum sudut sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sudut setelah tumbukan. L1 tambah L2 sama dengan L1 aksen tambah L2 aksen. Ini apa? Rumus untuk atau persamaan untuk hukum kekekalan momentum sudut. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan ke Bapak ya, lewat japri nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.